Hai semuanya, pernah gak sih kalian ikut presentasi bisnis yang bikin ngantuk banget? Bahkan baru 5 menit aja udah bosen. Pasti sering dong, tapi pasti ada juga kan presentasi yang bikin kita betah dengerin dari awal sampai akhir. Kira-kira kenapa ya bisa kayak gitu? Mungkin karena cara penyampaian yang asik dan meyakinkan banget gak sih? Nah, yang bikin beda itu sebenarnya bukan cuma materinya aja, tapi gimana cara bicara nyampein isi materinya juga. Hari ini kita bakal ngebahas tentang hal yang sering dianggap sepele, tapi justru penting banget, yaitu strategi komunikasi yang efektif dalam perencanaan bisnis. Selanjutnya, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai pemahaman yang sama. Dalam perencanaan bisnis, komunikasi berperan penting untuk menyampaikan ide, membangun kerjasama, serta memastikan setiap langkah dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh semua pihak. Tujuan dari komunikasi adalah menciptakan keselarasan, memperkuat koordinasi, dan mendukung tercapainya tujuan bisnis secara efektif. Proses komunikasi dalam bisnis ini mencakup beberapa tahap penting, yaitu ada pengirim atau sender, pihak yang memiliki informasi dan ingin menyampaikannya. Yang kedua, penyusunan pesan atau encoding, proses mengubah informasi menjadi bentuk pesan yang bisa dipahami. Yang ketiga ada saluran komunikasi atau channel, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat ada penerima atau receiver, orang atau pihak yang menerima dan memproses pesan dari pengirim. Yang kelima, ada pemahaman pesan atau decoding, proses menafsirkan pesan oleh penerima. Yang keenam, ada umpan balik atau feedback, tanggapan penerima terhadap pesan yang diterima. Dan yang terakhir, ada gangguan atau noise, hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi seperti bahasa yang tidak jelas, pemberdayaan budaya, atau gangguan teknis. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi, mengganggu, atau merusak proses penyampaian dan penerimaan pesan antara komunikator atau pengirim pesan dan komunikan penerima pesan, sehingga pesan tidak tersampaikan dengan jelas, tepat, atau efektif. Cara mengatasi hambatan komunikasi. 1. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana sesuai dengan pemahaman audiens. 2. Perhatikan konteks budaya dan latar belakang penerima pesan. Yang ketiga, bangun hubungan yang baik dan saling percaya antara komunikator dan komunikan. Yang keempat, gunakan media komunikasi yang tepat dan pastikan perangkat berfungsi dengan baik. Serta yang kelima, berikan kesempatan untuk umpan balik agar pesan bisa diklarifikasi jika terjadi kesalahpahaman. Syarat komunikasi yang efektif. Yang pertama, ada pesan yang jelas. Maksudnya adalah informasi yang disampaikan harus mudah dan dipahami agar tidak ambigu. Yang kedua, ada timbal balik atau feedback, yaitu adanya respon dari penerima menunjukkan bahwa pesan diterima dan dapat dipahami. Yang ketiga, pemilihan media yang tepat. Gunakan saluran komunikasi yang sesuai seperti tatap muka, telepon, email, dan lain-lain. Yang keempat, bahasa yang sesuai. Gunakan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak sesuai dengan konteks dan budaya. Selanjutnya yaitu kemampuan mendengarkan aktif. Pendengar harus benar-benar memperhatikan dan memahami pesan yang disampaikan. Selanjutnya, sikap terbuka dan saling menghargai. Komunikasi akan berjalan lebih lancar jika ada sikap saling menghormati. Lalu, waktu yang tepat. Penyampaian pesan pada waktu yang sesuai akan meningkatkan efektivitas komunikasi. Dan yang terakhir, nonverbal yang mendukung, seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara harus selaras dengan isi pesan. Teknik dan tips komunikasi efektif dalam presentasi. 1. Pembukaan menarik. Mulailah dengan cerita, pertanyaan, atau fakta yang mengejutkan untuk menarik perhatian audiens. Yang kedua, struktur presentasi yang jelas. Gunakan alur yang berisi pembukaan, isi, penutup, dan beri transisi antar bagian. Yang ketiga, susun kerangka. Misalnya, pendahuluan yang menarik, poin-poin penting, kesimpulan kuat. Gunakan poin-poin utama dan bukan kalimat yang lengkap. Terus ada kesimpulan kuat, ringkasan poin-poin penting, pesan akhir berkesan. Lalu ada visual yang mendukung. Gunakan slide, gambar,
grafik atau video untuk memperjelas pesan dan menjaga minat. Lalu ada bahasa tubuh positif, misalkan kontak mata, gerakan tangan yang natural, dan posisi yang tegak dan menunjukkan kepercayaan diri. Lalu ada intonasi dan artikulasi yang jelas. Gunakan suara yang bervariasi dan jelas untuk menekankan poin penting dan menghindari penjelasan atau intonasi yang monoton. Lalu libatkan audiens, seperti ajak audiens bertanya, berdiskusi, atau polling untuk menciptakan komunikasi dua arah. Selanjutnya terdapat analisis audiens. Analisis audiens dalam komunikasi bisnis adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai audiens target yang akan menerima pesan atau komunikasi dari suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan dari analisis audiens adalah untuk memahami demografi, kebutuhan, preferensi, dan karakteristik lainnya dari audiens, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih efektif dan relevan. Selanjutnya, kelebihan analisis audiens dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, efektivitas komunikasi. Dengan memahami audiens secara mendalam, pesan yang disampaikan akan menjadi lebih relevan dan efektif. Kedua, peningkatan pengambilan keputusan. Analisis audiens membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Ketiga, penghematan sumber daya. Dengan memahami audiens, dapat menghindari pemborosan sumber daya dalam mencapai orang yang tidak relevan. Keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan menyampaikan pesan yang relevan, perusahaan dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kekurangan analisis audiens dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, biaya dan waktu. Proses analisis audiens dapat memakan biaya dan waktu yang signifikan. Kedua, kompleksitas data. Data yang digunakan dalam analisis audiens dapat menjadi kompleks. Ketiga, tantangan beradaptasi. Audiens dan preferensi akan bisa berubah seiring waktu. Studi kasus atau komunikasi efektif dalam perencanaan ekspansi usaha kopi lokal yang berjudul Kopi Kita. Latar belakang Kopi Kita adalah bisnis kedai kopi lokal yang telah sukses beroperasi di Bandung selama 3 tahun. Melihat peluang pasar, manajemen memutuskan untuk membuka cabang baru di Kota Bogor. Namun, pada tahap awal rencana ekspansi, muncul miskomunikasi antara tim pemasaran dan tim keuangan mengenai anggaran promosi pembukaan cabang baru. Permasalahannya adalah tim pemasaran mengasumsikan bahwa mereka memiliki anggaran sebesar 50 juta, sementara tim keuangan hanya menyetujui 30 juta. Akibatnya, rencana promosi yang telah disusun tidak bisa dijalankan dan jadwal pembukaan terpaksa ditunda. Strategi komunikasi yang dapat diterapkan adalah 1. Rapat koordinasi berkala. Manajemen memfasilitasi pertemuan mingguan antara departemen untuk menyamakan pemahaman dan tujuan anggaran dan jadwal. Yang kedua, dokumentasi terpadu. Semua keputusan dan rencana disusun dalam dokumen yang terpadu dan dapat diakses oleh semua tim. Yang ketiga, pemimpin proyek. Ditunjuk seorang project manager sebagai penghubung antar departemen yang bertugas menyampaikan informasi secara jelas dan menyeluruh. Adapun hasil dari studi kasus sebagai berikut. Setelah menerapkan strategi komunikasi tersebut, seluruh tim dapat bekerja dengan pemahaman yang sama. Perencanaan berjalan lebih efisien dan cabang baru berhasil dibuka sesuai target waktu dan anggaran. Adapun kesimpulannya adalah strategi komunikasi yang efektif dalam perencanaan bisnis seperti koordinasi rutin, dokumentasi terbuka, dan kepemimpinan yang jelas sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kolaborasi tim lintas fungsi. Jadi intinya komunikasi yang efektif itu kunci penting kalau kita mau presentasi kita nggak cuma didengerin tapi juga diingat dan dipahami. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih pede dan lebih jago dalam menyampaikan pesan di dunia bisnis. Karena ide bagus akan lebih berarti kalau disampaikan dengan cara yang tepat. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.